Dibuka di sebuah hutan di pedalaman Costa Rica, seorang dokter yang mengidap penyakit darah langka turun dari helikopter di depan sebuah gua. Dokter itu bernama Michael Morbius, lalu ia memasang jebakan di depan gua kelelawar. Beberapa saat kemudian, Morbius menggores telapak tangannya dan hal itu mengundang jutaan kelelawar terbang menuju arahnya. "25 tahun lalu di Yunani, Morbius kecil melihat seorang anak masuk ke dalam rumah sakit tempat dia dirawat. Ternyata anak itu memiliki penyakit yang sama dengannya, yaitu penyakit darah langka yang membuat mereka berdua hampir lumpuh dan tidak bisa bergerak. Anak itu bernama Lucian. Namun karena mereka sangat akrab, Morbius memanggil Lucian dengan sebutan Milo. Seiring berjalannya waktu, hubungan Morbius dan Milo menjadi sangat dekat karena penyakit yang mereka alami. Pada suatu momen, Milo tiba-tiba pingsan karena alat transfusi darahnya rusak. Karena tidak ada dokter di sana, Morbius berinisiatif memperbaiki alat transfusi darah dan berhasil. Alat itu kembali berfungsi. Milo pun bisa diselamatkan. Nicholas, dokter yang merawat Morbius dan Milo merasa takjub melihat kemampuan Morbius. Nicholas ingin Morbius tidak menyia-nyiakan bakatnya begitu saja. Nicholas memiliki informasi mengenai beasiswa untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ia lalu mengirim Morbius untuk belajar lebih lanjut di luar negeri. Setelah Morbius pergi, Morbius meninggalkan surat untuk Milo. Morbius berjanji, dia akan belajar dengan keras dan berusaha mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakit darah langka yang mereka berdua alami. Selama Morbius pergi, dia mempercayakan Nicholas untuk selalu menjaga Milo. Kembali ke masa kini, dengan usaha dan kerja kerasnya, Morbius akhirnya menjadi dokter yang cerdas dan berhasil menciptakan darah buatan yang sangat membantu kebutuhan medis. Atas pencapaiannya itu, ia sampai mendapat hadiah Nobel di kota New York. Morbius bekerja di rumah sakit, membantu para pasien yang memiliki penyakit darah langka. Di sini dia dibantu oleh dokter cantik yang bernama Martin. Tidak hanya sebagai rekan, Dr. Martin juga adalah asisten Morbius yang saat ini sedang melakukan penelitian mengenai kelelawar vampir yang dia tangkap sebelumnya. Kelelawar itu memiliki DNA yang unik. Morbius percaya dengan memasukkan DNA kelelawar vampir ke dalam tubuhnya, hal itu bisa menyembuhkan dirinya dari penyakit darah langka yang diidap sejak lahir. Morbius menyuntikkan DNA vampir itu ke seekor tikus untuk kesekian kalinya, namun sayangnya penelitiannya belum berhasil. Tikus itu kejang-kejang dan kemudian mati. Morbius dan Martin lalu dipanggil untuk merawat pasien yang tiba-tiba koma. Setelah pasien itu berhasil mereka tangani, dari jauh Martin melihat sebuah keajaiban. Tikus yang tadi disuntik ternyata masih hidup dan sehat walafiat. Martin dan Morbius pun senang, karena penelitian mereka akhirnya berhasil. Esok harinya, Morbius menemui Milo sahabatnya sejak kecil. Di sana juga ada Nicholas yang sampai saat ini masih merawat Milo. Ternyata Milo adalah orang yang selama ini mendanai seluruh penelitian Morbius. Morbius mengajak Milo untuk jalan-jalan, karena dia memiliki berita penting. Di jalanan, Milo bertanya tentang kabar Martin. Milo iri dengan Morbius yang bisa memiliki pacar meskipun mengidap penyakit langka. Di sebuah taman, Morbius memberitahu Milo kalau penelitiannya selama ini akhirnya berhasil. Mereka berdua akhirnya bisa sembuh. Morbius hendak menyuntikkan obat itu ke dalam tubuhnya, namun dia butuh sebuah tempat rahasia yang tidak terendus pemerintah, karena hal itu sangat ilegal dan melawan hukum. Awalnya Milo khawatir jika nanti terjadi hal buruk kepada Morbius, meskipun ia setuju mendanai penelitian tersebut. Namun karena Morbius yakin itu adalah satu-satunya kesempatan mereka berdua untuk sembuh. Malam harinya, di dalam sebuah kapal, Morbius dan Martin bersiap-siap untuk melakukan eksperimen memasukkan DNA kelelawar vampir ke dalam tubuh Morbius.
Berkali-kali Morbius melakukan simulasi dan hal itu berhasil. Morbius pun semakin yakin untuk melakukannya. Morbius mengambil cairan darah kelelawar vampir, lalu masuk ke dalam sebuah ruangan khusus. Di sana Morbius memberi Martin sebuah origami kelelawar sebagai hadiah terakhir. Siapa tahu terjadi hal yang tidak diinginkan. Martin kemudian mulai menyuntikkan DNA kelelawar sesuai arahan Morbius. Setelah selesai, Morbius meminta dirinya untuk diikat. Takut tubuhnya bergerak tidak terkendali, Morbius pun mulai kejang-kejang. Beberapa saat kemudian, seorang penjaga masuk ke dalam laboratorium, memeriksa apakah eksperimen itu sudah selesai atau belum. Tak disangka Morbius tiba-tiba menghilang dari kursinya, mereka berdua pun memeriksanya. Martin terkejut melihat Morbius bergelantungan dan bertingkah aneh. Morbius menyerang penjaga yang menyebabkan para penjaga yang lain pun masuk ke dalam lab. Untuk beberapa saat Martin bisa menenangkan Morbius. Namun karena suara sirine yang sangat keras, membuat Morbius kembali mengamuk. Martin meminta para penjaga untuk tenang, tapi dia malah didorong hingga pingsan. Morbius melompat menjebol ruangan dan menyerang semua penjaga yang ada di sana. Morbius menjebol pintu kapal dan membunuh mereka satu persatu. Beberapa saat kemudian Morbius kembali sadar, wajah dan tangannya kembali seperti semula. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Morbius melihat tubuhnya yang berubah kekar tidak seperti sebelumnya. Morbius lalu berjalan kembali masuk ke dalam lab. Di dalam dia melihat semua penjaga telah tewas. Morbius lalu memeriksa detak jantung Martin yang ternyata masih hidup. Morbius kemudian melihat rekaman CCTV saat dirinya mengamuk menjadi seekor monster ganas. Ia lalu menelepon bala bantuan serta mengambil cairan DNA kelelawar dan kemudian melompat terjun dari kapal. Keesokan harinya pihak kepolisian datang memeriksa kapal. Mereka dipimpin oleh seorang detektif yang bernama Simon. Untuk meneliti kasus ini, Simon bingung siapa yang menelepon bala bantuan jika tidak ada pria yang selamat. Satu-satunya orang yang selamat adalah Martin. Rekaman CCTV di kapal itu juga sudah dihapus. Di rumahnya, Milo melihat siaran televisi mengenai kejadian mengerikan yang menimpa sebuah kapal. Milo pun syok karena itu adalah kapal di mana Morbius melakukan eksperimen. Di rumah sakit, Morbius datang untuk menjenguk Martin. Ia merasa lega karena Martin baik-baik saja. Lalu masuk ke dalam laboratoriumnya dan mengunci pintu. Di sini tubuh Morbius kembali melemah. Morbius masuk ke dalam lemari penyimpanan darah. Dia berniat mengambil darah manusia, namun akhirnya dia mengambil darah sintesis dan meminumnya. Morbius pun kembali bugar seperti sedia kala. Di sini Morbius menyadari kalau dia sangat kecanduan darah, serta memiliki kemampuan yang lebih dari manusia biasa. Morbius lalu masuk ke dalam kandang kelelawar. Dia merasa kalau para kelelawar vampir itu seperti mengenalinya. Dia dan para kelelawar seperti menjadi satu tubuh. Morbius juga memiliki kepekaan yang sangat tajam. Dia bisa mendengar suara supersonik dari jarak yang sangat jauh. Ia bisa memprediksikan gerakannya hanya dengan mendengarnya saja. Namun kondisi itu hanya sementara. Saat ini setiap 6 jam sekali Morbius harus meminum darah sintetis dan semakin lama waktu efektif darah sintetis semakin pendek. Morbius selalu melakukan eksperimen. Suatu saat nanti setelah darah sintetis tidak bisa memuaskan dahaganya lagi, Morbius masuk ke dalam sebuah ruangan yang terkunci tanpa meminum darah sintetis sedikit pun. Hal itu membuat tubuhnya semakin melemah, sampai-sampai untuk berdiri pun sulit. Di saat yang sama, Milo masuk ke dalam laboratorium. Di sana Milo melihat cairan DNA kelelawar. Milo juga melihat Morbius yang sekarat di dalam ruangan. Morbius meminta Milo mengambilkannya darah. Milo pun bergegas mengambil sekantong darah sintetis dan memberikannya pada Morbius.
Setelah Morbius meminumnya, kini dia kembali pulih dan bisa kembali berdiri. Milo pun terkejut melihat Morbius yang kini sudah tidak sakit lagi. Milo memaksa Morbius untuk memberikan obat itu kepadanya. Namun Morbius menolak dengan tegas. Morbius berkata kalau yang terjadi pada dirinya bukanlah sebuah kesembuhan melainkan kutukan. Morbius tidak ingin Milo menderita seperti yang dia rasakan saat ini. Namun Milo tetap memaksa karena dia sangat ingin sembuh. Morbius yang kesal lalu mengusir Milo untuk keluar, karena Morbius tidak ingin Milo terluka karenanya. Dengan terlatih-tatih Milo pun pergi meninggalkan ruangan itu. Keesokan harinya, Simon menemui Martin di rumah sakit. Dia memperlihatkan foto-foto para korban yang tewas disedot darahnya. Simon bertanya, apakah Martin ingat kejadian itu? Martin spontan menjawab kalau dia tidak ingat apa-apa, karena Martin ingin melindungi Morbius. Pada tengah malam di lorong rumah sakit, seorang perawat yang selesai bekerja berniat untuk pulang. Saat dia sedang berjalan di lorong, sosok aneh mengikutinya dari belakang. Dia pun berlari ketakutan, sayangnya sosok itu berhasil menangkap dan membunuhnya. Keesokan paginya, Morbius yang baru bangun terkejut melihat keramaian di lorong. Dia melihat seorang perawat yang tewas karena digigit dan disedot darahnya. Morbius pun langsung masuk ke dalam laboratorium. Dia mengemasi barang-barang untuk segera pergi. Morbius berpikir kalau di malam hari tubuhnya bisa bergerak sendiri tanpa dia sadari. Saat sedang berjalan keluar gedung, Morbius dihadang oleh Simon. Simon mencurigai Morbius adalah dalang dari semua pembunuhan mengerikan belakangan ini. Semua petunjuk mengarah padanya. Saat mereka akan menangkap Morbius, Morbius langsung kabur. Ia melompat ke lantai atas gedung. Sesampainya di sana, tiba-tiba hembusan angin membuatnya melayang tak terkendali. Morbius pun akhirnya berhasil ditangkap. Di kantor polisi, Simon bertanya apakah Morbius orang yang telah membunuh perawat semalam. Morbius menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak ingat apapun kejadian semalam. Di sini tubuh Morbius mulai bereaksi karena efek darah sintetis sudah mulai habis. Malam harinya, Milo datang menjenguk Morbius di dalam selnya dengan menyamar sebagai pengacara. Di sini Milo berkata kalau dia yakin bukan Morbius orang yang telah membunuh perawat semalam. Sebelum pergi, Milo meninggalkan sekantong darah untuk Morbius. Setelah keluar dari dalam penjara, secara mengejutkan Milo kini bisa berjalan normal tanpa bantuan tongkat. Kini dia sudah sembuh. Di dalam sel, Morbius melihat tongkat milik Milo. Morbius pun menyadari kalau Milo telah menggunakan DNA kelelawar vampir untuk merubah dirinya menjadi sepertinya. Ternyata orang yang telah membunuh perawat semalam adalah Milo. Morbius yang emosi lalu meminum darah yang ditinggalkan Milo, lalu dengan kekuatannya menjebol jendela penjara untuk kabur. Morbius melompat dari atas gedung melacak keberadaan Milo dengan sensor kelelawar di telinganya. Morbius akhirnya berhasil menemukan lokasi Milo berada. Morbius yang marah bertanya kenapa Milo tidak mendengar ucapannya mengenai serum kelelawar adalah kutukan. Tak disangka Milo malah menikmatinya dan menganggap dirinya sebagai makhluk yang kuat, tidak seperti sebelumnya. Milo mengajak Morbius bekerja sama untuk menaklukkan umat manusia yang sejak dulu menghina mereka berdua karena tubuh mereka cacat. Morbius terkejut melihat Milo yang kini sudah berubah. Morbius selalu berusaha menyadarkan Milo. Milo yang kabur masuk dalam stasiun kereta bawah tanah. Di dalam sana Morbius melihat aksi Milo yang membunuh semua petugas polisi. Milo berkata jika Morbius tidak ingin bekerja sama dia tidak segan-segan membunuhnya. Morbius pun pergi menjauh dari Milo. Milo lalu mengejarnya dan menghajarnya. Morbius memberitahu kalau saat ini ia tidak ingin bertarung melawan Milo, lalu melompat di depan kereta yang melintas. Dengan memanfaatkan tekanan angin, Morbius bisa terbang melesat menjauh dari Milo. Di tempat lain, dari jauh Milo mengawasi Martin yang sedang ada di dalam apartemennya.
Keesokan harinya di dalam bus, saat Martin sedang membaca berita koran, ia dikejutkan oleh kehadiran Morbius yang ada di belakangnya. Morbius memberitahu Martin kalau Milo telah menyuntikkan serum kelelawar ke dalam tubuhnya dan kini meneror warga. Morbius ingin Martin membantunya menghentikan aksi Milo. Di dalam rumah makan Martin bertanya, bukankah vampir tidak tahan dengan sinar matahari? Morbius menjawab kalau dia bukan vampir yang seperti itu, tetapi Morbius tetap membutuhkan suplai darah untuk bertahan hidup. Morbius meminta bantuan Martin untuk mengambilkan beberapa alat di dalam laboratorium. Di tengah perbincangan, Morbius mendengar percakapan seseorang yang memproduksi uang palsu di sebuah laboratorium rahasia. Morbius pun memiliki ide dan kemudian pergi mengikuti pengedar uang palsu tersebut. Morbius mengikuti mereka hingga masuk ke dalam sebuah ruangan di dalam gedung yang sudah terbengkalai. Di sana Morbius mengancam semua orang yang ada di sana. Morbius akan menggunakan tempat itu sebagai laboratorium. Semua orang yang ada di sana ketakutan melihat kekuatan Morbius dan bertanya siapa Morbius sebenarnya. Who the hell are you, man? You can go now. Jawaban Morbius membuat orang itu ketakutan dan kabur. Morbius langsung mempreteli alat-alat yang ada di sana dan merakitnya kembali. Malam harinya di dalam sebuah bar, Milo kembali beraksi dengan menyerang beberapa pengunjung bar. Di dalam laboratorium, Martin yang akan mengambil beberapa barang dikejutkan dengan kehadiran Milo yang tiba-tiba ada di sana. Milo bertanya apakah Martin mengetahui di mana Morbius berada. Martin menjawab kalau dia tidak tahu. Milo yang bisa mendengar detak jantung kembali bertanya, beruntung Martin bisa mengendalikan emosinya. Martin kembali menjawab kalau dia tidak tahu. Mendengar jawaban itu, Milo kemudian pergi. Singkat cerita, polisi datang menggeledah apartemen Martin. Ternyata Martin sudah kabur meninggalkan apartemennya. Di tempat lain, Martin menemani Morbius di dalam laboratorium rahasia. Di sana jari Martin tiba-tiba tergores. Karena mencium bau darah, Morbius menyuruh Martin menutup lukanya. Karena hal itu membuat tubuh Morbius memunculkan naluri untuk membunuh. Di atas gedung Morbius meminta maaf kejadian barusan. Morbius menjelaskan kalau dia tidak ingin terjadi apa pada diri Martin. Ternyata dari kejauhan Milo memperhatikan mereka berdua. Keesokan harinya, Simon melihat TKP beberapa pengunjung bar yang tewas dan dihisap darahnya. Setelah memeriksa rekaman CCTV, Simon menyadari kalau sosok yang menyerang pengunjung bar ternyata bukan Morbius. Ada vampir lain yang berkeliaran di kota. Berita ini pun langsung menyebar di siaran televisi. Di tempat lain, Nicholas melihat siaran televisi yang memperlihatkan sosok Milo. Nicholas yang khawatir langsung datang menemui Milo rumahnya. Nicholas terkejut melihat Milo yang segar bugar. Nicholas sadar bahwa Milo lah orang yang telah menyerang para pengunjung bar. Namun pernyataan itu malah membuat Milo marah. Milo mengira Nicholas lebih membela Morbius daripada dirinya. Ia pun mengamuk merobek perut Nicholas. Di dalam laboratorium, Morbius akhirnya berhasil menemukan serum yang bisa menghancurkan DNA kelelawar di dalam tubuhnya. Morbius membuat serum itu 2 buah, satu untuk Milo dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Morbius sadar kalau darah sintetis kini sudah tidak berfungsi lagi bagi tubuhnya. Morbius terpaksa harus minum darah manusia dan hal itu sangat dihindari karena dia tidak ingin berubah menjadi seperti Milo. Kemudian ia mendapat telepon dari Nicholas yang membutuhkan bantuan. Mendengar hal itu Morbius langsung pergi masuk ke dalam rumah Milo. Di sana dia menemukan Nicholas yang sedang sekarat. Sebelum tewas Nicholas meminta Morbius menghentikan Milo. Beberapa saat kemudian Morbius mendengar suara Martin yang meminta tolong karena ditangkap oleh Milo. Morbius memusatkan pikirannya mencari sumber suara itu. Setelah ketemu Morbius langsung melompat di antara gedung-gedung.
Sesampainya di tempat tujuan, Morbius melihat Martin yang sekarat. Milo menusuk Martin hingga kehabisan darah. Martin lalu menggigit bibir Morbius dan meminum darahnya. Beberapa saat kemudian Martin pun tewas. Hal ini membuat Morbius marah. Morbius lalu berubah bentuk dan menggigit Martin. Melihat Milo juga ada di sana, Morbius langsung bergerak mengejarnya. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Di pertarungan ini Milo berhasil merobek perut Morbius. Milo lalu melempar Morbius dan menariknya hingga menjebol masuk ke dalam jalur kereta bawah tanah. Di dalam sana Morbius yang terluka kini mulai tidak berdaya. Morbius lalu berteriak sekencang-kencangnya. Beberapa saat kemudian, muncul jutaan kelelawar terbang mengitari tubuh Morbius. Morbius pun kini kembali bangkit. Morbius bisa menggerakkan para kelelawar untuk menahan Milo. Morbius kemudian menyuntikkan serum penawar ke dalam tubuh Milo. Serum itu pun berhasil mengembalikan Milo ke bentuk semula. Milo pun akhirnya tewas. Di atas gedung, Martin kembali hidup dan menjadi vampir. Beberapa hari kemudian, sosok pria misterius yang bernama Adrian Toomes tiba-tiba muncul di dalam sebuah sel penjara kosong. Singkat cerita, Morbius terlihat mengendarai mobil menuju suatu tempat. Sesampainya di ladang kosong, tiba-tiba dari atas, sosok aneh manusia yang memiliki sayap mesin datang ke hadapannya. Orang itu mengajak Morbius bekerja sama melawan seseorang yang bernama Spider-Man dan film pun berakhir.